Sungguh merindukan pertolongan daripada-Mu. Kami sungguh sangat memerlukan dan membutuhkan Tuhan setiap waktu, setiap detik dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati penyampai firman, berkati pendengar firman, sehingga setiap kami mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Mulai tema di Tuhan ta amanginan. Natong mangaramoti daging ng rotol dita di bagasan sa daryon, kue katol hasbiki tepat di bagasan tikyo nama nami, bahwa segala sesuatunya tetap berpertolongan di Tuhan. Haleluya, haleluya. Amanami na nami molutumpe. Adok kita tiga-tiga na sobat ibadah, keluarga di permusik, dan proses segala Allah orang sehat nasida, baru inapasirin natin umaraki. Nakani inata amarta si hotangon to inata amarta teleponnya Tuhani mungkin dan bermingguhan itulang ala orang sehat di botonani di rumah sakit nih nadonnya alai huwi do si dan kuwi bento terus saya berminggu niku dang betul lang nung ngabe martang yang nakani do kita asa martang yang tusaan doa pelepasan alai molati madi Tuhan tamanginam bui nasida beribadah rapat kita di bagasan tikyon ada amin amin molati manang doho dia manami mata si Kevin tetap mahitaman torok kita beribadah las-las kita beribadah ke depan di Tuhan ada amin haleluya. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulai dari Tuhan tamanami nanami salut na kana posobulong na yung manangin-nangin may kasinhatan ini bata iman na din tanis yan sa Petrus pasal 4 ayat 10 ono. Sada Petrus 4 ayat 10 ono. Amanami inanami, mari sama-sama kita membaca siya dulu nama ditunga petuduhon na posobolo amanami nanami rap ditamajahon. Ayo 2, 3 ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Abanginang bagat bahasonate tetapi jika ia menderita dengan kapena so menderita jol malihasyanon torok molo tabigido abanginang tetapi di hari Jumat merasa tak mau tulikan. Ada sepasang kekasih yang harusnya melangsungkan pernikahannya di hari Natoari, hari Sabtu. Di mana sida terpasu-pasu sebenarnya niat. Alai Jumat siang amangina berita nanti. Laki-lakinya pengantin laki-lakinya mati di tempat naik menjemput inat taburui siap gereja di Togada dan amanginang sedari atuk si majujung naon pihak langsung mati di jalan raya na adong di Santar Tomuan. Ya kan, Bapak Ibu? Dan ada kapitol mana semua mengalami penderitaan, semua menderita, ya Yesus sendiri mengalami penderitaan kemanginan. Tuhan kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Asik pakai lagi pada waktu manginan, ya. Tuhan alami hidup na semua bagi atas surat. Tuhan kalau boleh, lalukan penderitaan ini dari aku. Alerang lomong nasal Tuhan lomongdo nasal. Alkitab mengatakan jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus itu. Haleluya, haleluya. Baik, kita kembali kepada topik kita menginang. Nah, sejulun ada tema khotbah berbicara tentang ternyata ada 3 jenis orang Kristen, Bapak Ibu. Adong tolu tipe amanginang jenis orang Kristen. Ayo kita lanjut lagi.
Stop tu teman, pengundur jemu sekolah kena tot juga, pengundur selina. Bagaikan namang kena. Kusang aja do memang baju dihalakan kena tot semua merah merah tan narohan kudani. Utampilo sudah kena tadi so. Oleh naruh amat kasih hotang mana mah dijulung. Ya kan? Kuberek na budak serta yung langinan semua bagak seragam ni naton narap ko tampilo julu ya. Inata si Kristina pe semua na semangat dibalik nang sirinati. Mau lupuk sini kok bisa semua na belgarik ken na nyondi. Tadi dia semangat amanginan. Ya, puji Tuhan lah Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Mari kita tetap kompak memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mau permasalahan ini rodo itu terus. Dan boy dan sok permasalahan ini rodo bertubi-tubi amanginan dan sian tetangga dan sian hahangi dan sian iboto dan sian hela dan sian simatua dan sian geleng sude. Alay jangan pernah malu. Alkitab dari mengatakan jangan malu, tetapi muliakanlah Tuhan melalui Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu ya, kesemua nama dalam akinator melatih itu warta, saya letak menita kekompakan. Nah, sebutan Kristen namanginang muncul 3 kali di sepanjang Alkitab Perjanjian Baru. Nanti bisa dibaca di rumah Bapak Ibu. Kisah 11 ayat 26, Kisah 26 ayat 20 lalu, Sada Petrus apa isa pronak kaningani, lalu Kristen disebutkan pertama kali di Antioquia. Kekristenan tadi yang ya, pusat kekristenan itu disebut di kota Antioquia, dalam bahasa Yunaninya Kristen, Kristianos. Kristianos yang artinya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus, Kristianos atau pengikut Kristus. Jadi kita mengenal hal Kristen, mengenal apa sebelum kita mana Yesus Kristus. Alai memang mulut itu hundui dintai Kristena ape hutodong harus sedehe. Hutodong dalan hamaguani. Orang yang mengenal Kristus ale setong tatodong dalan hamaguani. Ale berpengaju Tuhan tamangna. Ya, mari 3 tipe ini hidup kita di mana? Posisi kita di mana? Ahmana parjolo mangina, ahmana parjolo. Nah, parjolo adalah Kristen duniawi. Kristen duniawi. Mari kita baca dulu amang si hotang. Alana masih hulu jamato bagi seorang mune. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 3. Silakan dulu fokus, silakan dibantu ya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Silakan Ama. Dan aku, saudara-saudara, Ya. pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, Iya. tetapi hanya dengan manusia duniawi Iya. yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2. Susullah yang kuberikan kepadamu, Ya. bukanlah makanan keras, Ya. sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, Ayat 3. karena kamu masih manusia duniawi. Ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Puji Tuhan, mulai kita amat silakan dulu. Nah, kali ini benar berjulu ke kainan manusia. Kainan nami manusia. Manusia duniawi ya, manusia anak ini sama atas hotang 1 Korintus 3 1 sampai dengan 3 dijelaskan di sana. Ternyata Bapak Ibu bahwa manusia Kristen duniawi itu mereka terpisah dari kerajaan surga. Mereka tahu Yesus Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan maksudnya. Di bawah todo barita naulia manginang alay dan giulahuni, berarti itu adalah Kristen duniawi. Nah, kali sekali lagi Bapak Ibu ya, Kristen duniawi. Mereka terpisah. Di bawah todo barita nauli, itanda do Yesus betanda alay, memang mereka manginang tidak melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kristen duniawi. Lalu yang kedua Bapak Ibu, apa itu yang kedua? Tipe yang kedua itu adalah nama direkod. Oke, silakan mulai. Orang seperti Kristen duniawi ini hidup menuruti keinginan
daging. Ya, anak pos 10 perhatikan dulu di sini, info sini. Seorang perempuan dia pemabuk berat. Ya, lalu setiap malam itu ada dunia gemerlap. Hidup dalam hawa nafsu, berpesta pora, berkompromi dengan dosa, serta tidak mengindahkan firman Tuhan. Ketika menghadapi masalah, ia menyangkal Tuhan, bahkan murtad. Siapa lupa di mana? Itulah Kristen dunia mainan. Hanya berpesta pora, segala sesuatu dunia gemerlap dia lalui, dia lakukan itu. Jalan melorope parsahiton parukilot kusona manginan. Dia tugasnya apa? Dia gak bersyukur sok kata itu nangani ayo kondisi menyangkal Tuhan dan tutup toho Tuhan itu naro. Bahkan dia murtad siada rupan nih di mata ibadah Kristen manginan. Kita ada lupa ikut Yesus, kita ada hian alay Bapak Ibu. Di waktu roh permasalahan ini sebenarnya masalahnya sumber dari dia sebenarnya, tapi langsung gampang sekali menyangkal Tuhan. Aisyah somar saya tamanginang mulu seorang perempuan minum mabuk kaki. Guru saya buru-buru minum mabuk-mabukan manginang Aisyah somar sahid wajar dia bersahid wajar. Karena apa? Karena memang dia masuk malam dan lain sebagainya, makan dan lain pokoknya dunia gemerlap lah yang dia lakukan di sana, Bapak Ibu. Lalu akibatnya apa, Mangina? Akibatnya orang Kristen duniawi itu menuju ke jalan neraka dan dihukum oleh Allah dalam hukuman yang kekal. Nah, banyak di sini Bapak Ibu ke jemaat-jemaat dong di studio ini. Jemaat banyak di situ, mereka menuju kepada jalan perapian. Karena hukumannya bagi mereka apa Bapak Ibu? Mereka menuju jalan neraka dan dihukum oleh Allah kepada hukuman yang kekal. Gak bernapa dua menimang lompati masih sudah berperapian. Semoga bisa dilihat Bapak Ibu ya. Mereka mengalompat di dalam nakani ngasida mengenang tunjukkan lagi ke sini. Mereka mengalompat sada-sada sudah perapian dapat tuduhan na bernyala-nyala na sorabi to pesalilin ni lilin. Mereka termasuk juga mengenal Tuhan. Iya, mereka tidak ada Yesus kita ada. Allah yang menginang mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Di bawah turun ada inganian Allah dan di yula ima Kristen duniawi. Posanay hatani jamitannya mata si gultomon sehirna pagaribiarkon unang minta manginang. Saya juga pohoras diri kondisi. Unang-unang kami sebagai penyampai firman melakukan firman sejolo penyampaikan dengan puji-pujian takwa beda Kristen duniawi naik. Tinada do Yesus, pinoto do Yesus alai lomoni roha do pinaula-ula itu orang Kristen duniawi. Lalu yang kedua Bapak Ibu naposo ulu. Yang kedua itu adalah naposo sama-sama dibaca dulu 2, 3 iya. Kristen manusiawi. Kristen manusiawi. Kristen secara lahiriah atau Kristen atas nama agama saja. Orang seperti ini kenal dan percaya Kristus, tetapi diri sendiri yang memerintah hidupnya. Ya kan? Kita ada do Yesus, kita ada Allah yang mengatur hidupnya dan Yesus isedo. Dia memerintah dalam hidupnya sendiri. Baik Bapak Ibu, Kristen yang manusiawi. Apa ciri-cirinya ini? Akibatnya mereka tidak bertobat Bapak Ibu ya. Dikutuk oleh Tuhan lalu mati kerohaniannya amanginang ya. Soal pohon arai di Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 5 boleh berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ima Kristen manusiawi. Boto Tuhan, utanda Tuhan, boto bertanauli. Alai dan Yesus mengatur seluruh kehidupan saya. Isedo, aku sendiri. Tidak pernah melibatkan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Hanya mengandalkan si botohon. Yeremia 17 ayat 5 tadi berkata, dikutuk oleh Tuhan seperti pohon ara ini Bapak Ibu. Yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan perbinotoannya, yang mengandalkan apa yang ada pada dia Bapak Ibu. Kita mengatakan terkutuklah. Itulah Kristen manusiawi. Lalu pelan-pelan dia mati secara rohani. Pelan-pelan mati secara rohani. Bulu memang jasmani psikona manginang mangul ibana mokmok songuni baho sertari. Alai jangan mati secara rohani.
Mati partodionna, bahkan dikutuk seperti pohon ara tadi itu. Karena apa? Karena Kristen manusiawi mengandalkan kekuatan. Kristen manusiawi mengandalkan pardiotoman. Kristen Kristiani menginang Kristen manusiawi mengandalkan habogoni luna masing-masing. Bukan Tuhan yang diizinkan memerintah hidupnya. Isedok egoisku sendiri, kepentinganku sendiri. Itulah Kristen manusiawi. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, wetong ramo lisuri tanong mamili lebih litot taron nosi nomor 2. Ya kan? Memang hidup ini adalah pilihan amanah. Tapi mau jadi tekau ibu pilih mana dumengkanya 2, 3, ya. Unang kali-kali itu, anong hamuna sadali na manginang sebelum mahal pinari jatuh na orang do pitu kau ibu dison. Ono pitu hape torok pia pada waktu. Dung nari ngamar 10 orang mutu itu. Pasti lebih hebat lagi kan? Sekalipun banyak orang meninggalkan kita, mungkin alai perkembangan kita ke depan pasti sungguh sangat luar biasa. Amin. Pilih 2, 2, 3, iya. Pilih mana Amin. Ya. Saya pilih mana menggani asa mangolu homuse dohot tupino parmusogon asa mangolu homuse dohot pino parmusogon. Amin. Tapi 5 nagumenggani. Di antara 3 pilihan ini mengenang rasa sepakat atau kita, sependapat atau kita, yang saya pilih nomor 3, Kristen rohani. Kita buka dulu fokus ayat 1 Korintus 2 ayatnya ayat yang ke-15. 1 Korintus 2 ayatnya ayat yang ke-15. Haleluya. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Naposo Bulung. 2, 3, iya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya tidak dihargai orang lain juga manusia rohani itu, dia tidak peduli Bapak Ibu. Sampai difitnah, dilecehkan dan lain sebagainya, tidak peduli dia dalam hal itu. Kembali lagi kepada fokus ya. Ke manusia rohani itu. Bagaimana ciri-ciri manusia rohani manginang naposo bulung? Yang ketiga, manusia rohani adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, lalu Tuhanlah yang bertahta di atas hatinya setiap hari. Nak kaningan ita dulu Tuhan ita ada aledang ibadah dan Tuhan mengatur ibadah diri nasa diri yang menginang. Itu tadi Kristen manusiawi. Hal yang ketiga ini Kristen secara rohani, kehidupannya dikendalikan oleh Roh Kristus. Kehidupannya diatur sepenuhnya oleh Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Yakobus menginang, jika aku berangkat ke kota Anu, libatkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memerintah, kalau bukan Tuhan yang mengatur, kalau bukan Tuhan yang berfirman, selalu dia melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Maka ini manusia rohani yang menginang, sekalipun dia tidak dinilai, tidak dihargai oleh orang lain, tapi dia tidak peduli menginang. Yang jelas dia tetap melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan Tuhan yang dibuat jurumuninya dalam kehidupannya sepanjang waktu. Nah, menginang di sini begitu banyak lasni rohani Tuhani. Orang Kristen rohani hidup dalam pimpinan Roh. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai dengan 13. Lalu orang secara rohani kehidupannya menginang tari dadoi. Adong parbueni toti Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tong dolas rohani bana. Disuruh beribadah singgah 7 dalam sedikit sekali ya amin ditorin nado. Ya tidak ada waktu kata tunggu memang sudah aman, pikir hari sudah aman, tidak. Jadi amanginat sama-sama kita semangat melayani Tuhan. Aku sebenarnya mau pediru doakan masa di tahun
Kadang-kadang kita mau mundur. Ale gimana lo rohani sih bolis. Ya kan? Tapi pada semangat kita mengenang. 2, 4, 5, 10 kita modus hatta terus. Pasti yakinlah gereja kita ini gereja yang berkemenangan. Amin. Gereja kita ini pasti gereja diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Katakan amin. Amin. Yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itulah yang Tuhan sediakan. Ada amin? Amin. Itulah orang Kristen mengenal Kristen secara rohani. Di parkue hondoholong lasni rohana kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan. Artinya Kristen secara rohani ini Tuhan selalu menuntun kehidupannya. Tuhan ibarat dicoba menginang, Tuhan ibarat mengemudikan seluruh kehidupannya, baik tindak tanduknya, tutur katanya, selalu Tuhan yang diatur. Selalu Tuhan yang mengatur kehidupan orang Kristen secara rohani tersebut. Baik, amin. Kita lihat ke depan. Hasilnya amin. Orang secara rohani memiliki kehidupan rohani maupun jasmani yang berkenan kepada Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kata berkenan di zona manginang di halo mohon rohani Tuhan. Tapi juga sekalipun banyak penderitaan daripada si Ayub si Job, gudang permasalahan di si Job, tapi hatinya si Job berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga berkenan kepada si Job. Nah ibu Tuhan pesudena hokar menutup ibanai, dia tidak menyangkal Tuhan, dia tidak pernah murtad kepada Tuhan. Songon Kristen namun sedang kani-kani, dah, ale tetap si Job berkenan kepada Tuhan. Ujungnya mengenang kehidupan mengarah Kristus, Kristus yang bertakhta, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, minat pikirannya diarahkan Kristus sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Kita mah Kristen rohani. Kita lah Kristen rohani, amin. Amin. Yang hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan menghasilkan buah pertondion nasian dewata. Haleluya. Lalu ya slide yang terakhir Bapak Ibu. Slide yang terakhir. Bukan. Ya, tapi tetap. Upah orang Kristenani Bang Manginang. Orang upah Kristen secara rohani, waktu kita mati dan lebih lagi ketika Yesus datang sebagai Raja, maka orang Kristen rohani itu akan hidup kekal di surga. Memang kalau untuk lihat tahu kerajaan surga Manginang jujur kan orang berperak kita naik ke surga kan. Waktu kita meninggal nanti dipanggil Tuhan isi beta dada kerajaan surga. Yakin doa kita Manginang mau di dalam Tuhan ini masuk kerajaan surga? Yakin. Amin. Ada amin? Amin. Ya seperti inilah. Yesus memerintah Manginang baju putih. Yakin doa kita masih litanang tali marsugo sudi manyan huria di PDI goraton na dadingon nuai masuk Tuhan jawaban bagi jami. Amin. Mereka memakai baju putih Bapak Ibu, semua menikmati kebaikan Tuhan, kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, semuanya memuji-muji Tuhan. Kehidupan menikmati semuanya menginang molotumpe susah kita di Asia nagok kasapotano. Tapi orang Kristen secara rohani tadi itu menikmati kehidupan yang kekal di surga. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Mohon Allah hatani Tuhan yang terakhir dijadi tahun. Mari sama-sama kita membaca Bapak Ibu ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 1 ayat petuluhun 2, 3. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terakhir Papaton. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sini.
mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Jadilah kita menjadi orang Kristen secara rohani. Amin. Rapi jong saluhutna dia dopan di bata. Haleluya.